Bagaimana Kak Lapitale? Kenapa tidak bisa tidur Pak? Nggak tahu tadi kayaknya kebanyakan makan daging apa ya, bebek pakai masaknya pakai darah tadi. Akhirnya kepala sakit jadinya. Itulah. Pada setengah bulan. Ya ini saya cuma ingin diskusi saja lah ya. Karena sebenarnya gini, siapa namanya nih? Yang sebelah saya abang nih, Bang Rio ya. Suara saya agak pelan sedikit lah, nggak apa-apa ya. Tapi masih boleh dengar nggak? Iya, masih didengar, jelas kok. Ya, soalnya ada larut juga. Di sini tulis selalu Allah menamai cakrawala itu langit, dan gitu. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Di situ ditulis ya, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Gitu. Itu yang hari kedua. Namun di ayat yang ke-14, di ayat yang ke-13 itu diterangkan kembali itu. Maksudnya di ayat yang ke-13 dikatakan lagi jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga tadi. Jadilah petang dan jadilah pagi itu hari kedua. Terus ayat ke-13 jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Nah, di ayat yang ke-14-nya berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Ini pada hari yang berapa ya? Lanjut ke ayat 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Ini ayat pada hari yang berapa ya? Pada hari yang berapa ya? Sebentar ya. Sebentar. Oke, saya belum dapat ini pada hari berapa tuh. Pada ketika Allah menciptakan benda-benda langit itu yang dimaksud benda langit, dua benda langit itu kan sepertinya matahari dan bulan. Hari keempat. Oh, itu pada hari keempat ya? Iya, matahari bulan. Iya. Oke, matahari dan bulan itu pada hari yang keempat. Sementara di hari yang kedua sudah dinyatakan jadilah petang dan jadilah pagi. Yang artinya di situ juga ada gelap dan terang begitu kan. Iya, namun sayangnya di ayat selanjutnya disebutkan pada hari yang keempat itu alat-alat penerang itu diciptakan. Iya, benda penerang. Betul sekali, benda penerang. Ya, jadi bagaimana mungkin, ini pertanyaan dari saya lah ya, bagaimana mungkin terang dan gelap itu ada, sementara alat-alat untuk penerang itu masih belum diciptakan gitu. Paham nggak sih? Iya, paham. Tadi pertanyaannya gimana Bang? Coba diulang Bang. Ya, di hari yang kedua terang itu sudah ada gitu Bang, kan itu. Ya benar ya, di hari yang kedua ya, sebentar Bang. Nah ya, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Nah, pada hari yang kedua terang itu sudah ada gitu. Namun yang kita tahu alat penerang itu kan adalah matahari kan. Di ayat yang ke-8 tadi bukan ke-8, di ayat yang ke-14 pada hari yang keempat, matahari dan bulan itu baru diciptakan gitu. Iya. Jadi kalau ngomongin masalah dunia kita ini, kenapa di ayat 14 baru ada matahari? Sebentar. Ya, kenapa di hari keempat baru ada matahari sebagai penerang, namun di pada hari yang kedua sudah ada terang itu. Lantas terang itu berasal dari mana sebelum ada matahari itu Bang? Itu sih pertanyaannya. Ya. Dari mana terang itu? Di ayat 14 dikatakan ini untuk dunia. Ini untuk dunia ya. Untuk dunia ini menerangi bumi, karena cakupan kita di sini adalah bumi, karena di bumi ini adalah ciptaan yang sesungguhnya. Di dalam bumi adalah ciptaan sesungguhnya, yaitu kita manusia. Nah, kenapa di hari kedua terang itu sudah ada? Terang itu emang di sini dikatakan terang ini siapa? Matahari, bulan, bintang. Kan enggak? Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Di sini kan nggak ada kategori terang. Maksudnya bagaimana nggak ada kategori terang? Karena dituliskan sendiri Bang. Allah melihat terang itu baik, lalu disahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Di ayat berapa coba? Ayat yang ke-5 tuh Bang.
Ayat kelima, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Di hari pertama Pak, sudah. Iya, betul ini Kak Lapitale, tambahan juga itu apa? Kan Kak Rio, kan kita tahu kan di dalam Alkitab itu kan ada di tulisan Rasul Yohanes itu, saya tidak tahu di 1 Yohanes kan, tetapi yang jelas di situ mengatakan bahwa Allah itu kan adalah terang, dan di dalam dia, di dalam Allah itu tidak ada kegelapan ya. Kemudian kan sahabat sebelum saya menjelaskan lagi lebih dalam ya. Kemudian Yesus Kristus sendiri juga mengatakan mengklaim dirinya sebagai terang. Jadi ya memang kenapa Tuhan menciptakan terang terlebih dahulu sebelum matahari, bulan dan bintang, atau terkhususnya konteksnya matahari ya. Karena memang kalau kita berbicara tentang Allah adalah terang, ya kan? Itu kan klaim Allah sendiri ya di dalam Alkitab. Maksudnya klaim firman Tuhan sendiri. Artinya sebelum diciptakan matahari, atau kenapa matahari tidak diciptakan pertama, tetapi kenapa ada terang sedangkan belum ada matahari? Allah tidak membutuhkan matahari, atau Allah tidak membutuhkan matahari, bulan dan bintang untuk memberikan terang ya Kakak Lapitale, karena Allah sendiri adalah terang itu. Allah sendirilah yang memang memberi terang selama masa penciptaan, atau selama 3 hari pertama penciptaan. Jadi memang mereka tidak memerlukan cahaya lampu atau cahaya matahari lah, karena Tuhan Allah kan yang sendiri yang menerangi mereka. Itu ada di dalam Wahyu pasal 22 kalau tidak salah. Kakak Rio mungkin bisa buka Wahyu pasal 22 ayat 5. Wahyu, Bahwa Tuhan Allah menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Itu bunyi ayatnya seperti itu, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu, cahaya matahari, karena Tuhan Allah akan menerangi mereka. Seperti itu bunyi ayatnya di Wahyu pasal 22 ayat 5 itu kan. Wahyu pasal 22. Dia juga di situ menerangi. Dan malam tidak ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Seperti itu bunyi ayatnya. Kemudian ada kata menerangi juga. Jadi sebelum Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang, memang Allah itu kan secara gaib memberi terang selama masa penciptaan itu, atau selama dalam konteks siang hari dan malam hari yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 14 ya Kakak Lapitale. Dan bahkan Yesus sendiri berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes pasal 8 ayat 12. Saya hafal bunyi ayat itu. Seperti itulah bunyi ayatnya. Yohanes pasal 8 ayat 12. Oke, saya tambah ya. Ya. Saya tambah. Jadi gini Bang, yang memiliki wewenang ketika penciptaan dari pertama sampai hari yang ke-6 itu Allah sendiri, benar? Itu pasti. Jadi yang memisahkan cakrawala itu Allah juga. Nah, tapi bagaimana bisa terjadi terang? Ya harus ada sumbernya dong. Contoh kita ngidupin lilin. Bisa nggak lilin itu hidup api sendiri? Pasti ada sumbernya. Nah, sama seperti di kitab Kejadian ini yang pasal keempat, ayat keempat, pasal 1 ayat yang keempat, sumbernya itu yaitu Allah itu sendiri. Nah, bagaimana kalau mengatakan bagaimana mungkin bisa ada terang di ayat yang keempat, sementara di ayat yang ke berapa ya? Ayat 14 ya? Ayat 14, sementara di ayat keempatnya sudah ada terang. Ya tergantung juga mau dikasih makan buaya oleh orang-orang yang masih hidup, atau mau dibakar, atau mau diapa ya, terserah mereka. Enggak, konteksnya tadi aku bilang konteksnya tadi kita manusia di dunia ini sudah mati, artinya tanpa batas satupun. Maksudnya tanpa batas satupun. Sorry, kurang paham. Kita di dunia ini sudah mati, meninggal semua, tanpa satupun yang tersisa. Nah, kemana kita ketika udah mati? Menurut kepercayaan abang kita ini mati kemana? Apakah jadi tanah? Ya tiada, jadi sudah tidak ada lagi, sama seperti kita sebelum dilahirkan Bang. Nggak ada lagi, nggak akan kemana-mana. Jadi memang sudah lenyap, tiada lagi. Ya mungkin energi kita akan tetap ada dan berubah, seperti misalnya begini. Ketika saya mati, saya dikuburkan, nantinya energi saya akan terlepas kembali ke alam, yaitu di mana cacing akan memakan saya, gitu kan. Terus juga tumbuh-tumbuhan akan menggunakan asam dari tubuh saya, gitu, yang akan nantinya akan menjadi buah dari pohon tersebut, ya seperti itu loh. Jadi nggak ada soal akhirat atau soal surga dan neraka, itu nggak ada lagi. Ya. Oke. Berarti kalau pemahaman iman kami yang kami percaya adalah manusia itu nggak mungkin bisa hidup tanpa roh. Nah, abang percaya nggak dengan roh? Ya tentu tidak Bang. Tidak. Nggak percaya keberadaan roh Bang ya? Karena kan sampai sekarang kan alat ukur atau alat uji untuk roh ini kan belum ditemukan, dan memang sampai saat ini kan tidak ada juga tuh. Iyalah, tapi ya mau gimana pun, panjang luasnya memang seperti abangku pernah bilang, kebetulan abangku pendeta ya, dia pernah bilang, apapun yang kita sampaikan kepada
agnostik atau ateis, jawaban mereka pasti yang ada di dunia ini, apa yang tertera sekarang di dunia ini. Artinya lebih banyak jawaban mereka sampaikan karena mereka melihat konsep yang di dunia ini gitu. Ya, kawan ya. Sebenarnya apakah kami hanya percaya dengan rasional dan tidak percaya rasional? Tentunya tidak juga, Bang. Karena gini, ya contohnya seperti berpikir itu rasional nggak menurut Bang? Jelas dong. Jelas. Hasil pemikiran itu rasional nggak seluruhnya? Ya ketika kita jadi manusia berpikir itu ya rasional Bang. Iya, kalau berpikirnya rasional. Tapi hasil dari pemikiran manusia itu apakah sebenarnya rasional? Ya itu ada kata, ya itu Tidak, tentu tidak kan? Tentu ya ada gini Bang. Karena pola pikir manusia ini ada dua jenis. Setahu 3. Rasional, supranasional, dan bukan supranasional ini terakhir, yang paling tinggi. Satu lagi aku lupa. Tapi Akal tidak masuk akal, di atas akal atau melampaui akal. ya, tapi ya, supranasional fisik itu namanya. Ya, nasional, irasional, suprarasional. Oh, betul. jadi ya seperti itu, seperti cerita-cerita fiktif, cerita-cerita kayak imajinasi gitu kan. Ya, kita mengakui hanya saja apakah imajinasi itu akan kita menjadikan keyakinan kita? Kan tentu tidak. Ya, shalom. Selamat malam. Salam, Selamat malam, Bang. Kakak Wespawan. Ini Lapital ini agnostik atau gnostik? Saya ateis, Bang. Ya, kan ada gnostik dan agnostik. Enggak ada gnostik apa? Gnostik saya kurang paham juga gnostik. Agnostik yang saya tahu. Kalau ateis itu banyak sih Bang, apanya bukan cuma 2. Ada panteisme, ada deisme, ada agnostik, ada ateis, ada antiteis itu, Bang. Benar juga topiknya ini. Oh, udahlah, cuma diskusi apa aja tadi, sedikit ngisi apa aja tadi. Kekosongan aja nih. Ini juga tadi karena saya masih belum bisa tidur aja nih. Soalnya kan saya dengar sambil kerja ini, bagus juga topik pembahasannya, jadi ya menarik lah. Enggak ada Bang, nanti malah jadi kesesatan Bang nih Bang. Gak ada yang bagus nih. Iya sih. Belum, mana Bang Rio tadi turunnya? Iya, sudah turun mungkin. Bang, silakan Bang Wes, apa mau dinarasikan atau mau Ya, lanjutkan aja, saya mau dengar lagi kan. Lanjutkan. Jadi ini Bang Lapitai tidak percaya dengan roh. Ya, nggak percaya dengan namanya spiritual. Coba Abang bisa jelaskan tidak tentang awal mulanya manusia tercipta? Sekarang nggak bisa ngomong lagi. Saya pastinya Bang. Sekarang aku nggak bisa Bang, tapi kalau Abang mau cari apanya, saya bisa kasih clue-nya aja Bang. Coba cari nanti di apa proses abiogenesis. Tadi Abang pertanyaannya apa? Ya. Abang tadi pertanyaannya apa? Tentang awal mulanya manusia tercipta. Ya, Menurut konsep abiogenesis konsep aja. Ya, abiogenesis Bang itu Bang. Kita saya cari Google. Soalnya itu agak sedikit panjang itu evolusinya kan, dan saya juga udah banyak yang lupa juga itu apanya, tingkatan-tingkatannya saya. Nah ini banyak nih teman-teman Bapak. Ini sorry, ini Komal Kristen atau gimana nih? Saya bingung juga nih. Kristen. Oke. Shalom. Nggak ada yang jawab juga. Salam Bang, salam. Iya, shalom. Nah, Oscar W4 ini temannya kakak Lapitale juga ya? Iya, teman saya juga tuh, Bang Oscar. Bang Oscar mau naik nggak? Tapi maaf sebelumnya, buat yang punya room ini Komalnya barbar atau kita ngobrol santai? Santai Bang. Kayaknya tidak pernah barbar deh. Kalau seandainya agak keras omongannya, Tergantung masalah nggak? kondisinya mungkin, situasinya. ada saja. Biasanya mereka kalau ada muslim yang tuanmu ada berapa, nah itu baru mereka kayaknya ngegas Bang Lakon. Oh gitu. Pertanyaan titip. Saya nggak tahu tadi pas lewat terus dibilang bahwa bintang itu tidak punya cahaya sendiri. Sebenarnya bintang itu seperti matahari itu kan
Matahari kan bintang juga, dia punya cahaya sendiri. Terjadi fusi elektron, fusi nuklir dalamnya. Sehingga dia punya energi, punya cahaya. Makanya saya tadi agak ini di bawah, kok bisa ada yang bilang bahwa bintang tidak punya, atau bintang hanya pantulan dari benda langit lain. Udah turun tadi Bang Rio. Orang Batak juga tadi marga si Tohang atau si Otang dah lupa. Sama berarti, sama marga aku berarti. Oh, Bang Oscar juga. Bang Oscar ini sebenarnya marga aslinya marga Raja Guguk. Karena Guguk yang kosong dia jadi. Jadi Gimana ini tulisannya judulnya konsep ketuhanan, ada yang mau dibahas dari konsep ketuhanan? Mungkin dari host atau teman lain moderator sini. Iya, konsep ketuhanan ini kan memang lebih ke agama Ibrahimik atau Abrahimik. Ini sudah topik yang dari tadi. Mungkin harus mulu. Tapi berarti emang Tuhan itu hanya sekedar konsep. Tidak, maksudnya di dalam ajaran Islam itu kira-kira mereka tuh pengajarannya itu. Dalam Islam. Berarti Tuhannya ada. Ya kurang tahu kan tidak ada Islam di sini. Kakak sendiri dari jalur mana ini? Saya RT Kristen. berapa? Oh, RT 6 berarti. Terserah mau RT 6, RT 7, RT 9 terserah. Soalnya sudah dari tadi diskusi, makanya kan topiknya kan masih nempel di. Jadi tujuan Komal ini mau mengedukasi mengenai ketuhanan gitu ya maksudnya? Sebenarnya bukan hanya tentang konsep ketuhanan, banyak sih topiknya, tergantung hostnya dia mau tentangkan apa. Biarkan diskusinya kan terarah, kalau tidak pakai topik kan nanti tidak terarah. Begitu. Ini kalau konsep ketuhanan sendiri itu mengarah kemana itu? Kalau dibilang supaya terarah itu arahnya ingin kemana itu? Jadi maksudnya kalau ada topik, terarahnya kan hanya bahas satu topik, jadi dia tidak lari ke pembahasan lain, misalnya tentang konsep ketuhanan, atau misalnya tentang ajaran-ajaran atau ide atau gagasan lah tentang Tuhan yang ada di dalam Islam atau Kristen itu kira-kira seperti apa. Jadi kan pembahasannya hanya seputaran tentang Tuhan saja, tentang Tuhan atau Allah yang disembah oleh Islam Kristen itu kira-kira seperti apa. Karena memang nggak berbentuk itu. Iya, tahu maksudnya kan gagasan-gagasannya itu kira-kira seperti apa. Karena memang kan Allah itu kan roh dalam konsep, dalam ajaran orang Kristen kan. Roh sendiri kan nggak pernah terdeteksi kan? Apa benar ada apa nggak roh itu kan belum tentu juga. Belum ada Iya, kepastian. roh itu kan memang benar-benar ada. Bagaimana menurut, coba saya pastikan di kakak West Power ya. Menurut kakak, halo kakak monitor kakak West Power. Tapi percuma kalau bahas sama orang-orang yang tidak, maksudnya tidak beragama, tidak apa-apa. Cuma, ya kakak West Power, menurut kakak West Power roh itu ada atau tidak? Kalau kita berbicara soal roh itu pasti ada. Ada. Kalau kita punya kepastiannya di mana? Beragama. Nah, berarti nggak pasti kalau hanya berada di ruang lingkup orang yang beragama. Nah, kepastian itu ya pasti, namanya pasti ya pasti ada gitu. Untuk apapun pasti ada, di situasi apapun pasti ada gitu. Cuman kalau dibilang roh itu pasti ada untuk orang-orang yang beragama, berarti untuk orang di luar agama nggak ada kan gitu. Berarti nggak pasti. Saya tidak mengatakan untuk roh itu hanya untuk orang-orang yang beragama ya. Saya mengatakan khususnya tentang topik tentang Tuhan ya. Karena kalau saya berbicara atau diskusi dengan orang yang tidak mengakui adanya Tuhan kan tidak nyambung. Jadi memang topik ini kan memang diperkhususkan untuk orang-orang yang beragama. Tapi tentang roh, saya tidak pernah mengatakan bahwa orang-orang yang di luar agama. Tadi yang menyatakan Bang Power menyatakan bahwa roh itu ada ketika orang-orang beragama. Saya menyatakan kalau dia pasti ada, berarti dihadapkan dengan semua situasi dia pasti ada. Kalau memang hanya ada di dalam konsep keagamaan, berarti roh sendiri itu tidak ada kan gitu. Tidak nyambung kalau dibilang dia pasti ada itu nggak nyambung gitu loh. Yang pasti dia ada, pasti nggak ada gitu. Ya susah juga menjelaskan sama orang yang tidak percaya seperti itu. Saya mau nanya sedikit ya, seperti sosok Yesus ya. Yesus ini sebenarnya roh atau bukan? Iya, kalau kealahannya memang roh. Dia kan Allah. Kalau manusia mana-mana. Kalau manusia kan punya fisik. Yang terlihat itu kan fisiknya kan, rohnya kan tidak bisa dilihat. Artinya Yesus ini adalah roh. Iya, kalau secara kealahan atau keilahian memang dia adalah roh. Tapi kalau dia kan punya punya dua tabiat ya, manusia sama Allah, kealahan. Karena itu memang realitas di dalam Alkitab. Jadi kalau berbicara tentang roh ya jelas merujuk kepada kealahannya. Kalau berbicara tentang manusia ya kemanusiaannya yang fisik.
realita itu kan nyata ya. Kalau nyata berarti nggak hanya ada di dalam kita. Realita itu memang nyata, dan realita itu kan bukan hanya sekedar realita, tapi kan itu kan dari prinsip juga, dari ideal juga, dan memang ideal dan realitanya sih seperti itu, Allah dan manusia, Yesusnya, bukan hanya mau karang-karang saja. Iya, kalau realita berarti dia nggak hanya di dalam kitab. Seharusnya dia memang realitanya ada dan memiliki dua, apa tadi yang kakak sebutkan? Iya, dua tabiat. Nah, dua tabiat. Kalau dia hanya berada di dalam kitab berarti untuk di luar kitab ya nggak ada, berarti nggak realita. Ya fiksi aja gitu. Iya kan, Yesus kan memang dia kan pernah lahir ke dunia. Realitanya itu memang ya, dan juga realitanya dia adalah Allah, karena kan berdasarkan dari kesaksian para mata juga. Kecuali para murid-murid mungkin tidak pernah bertemu dengan Yesus mungkin, ya itu kan fiksi. Ini kan faktanya, memang kan ada murid-murid Yesus yang menyaksikan secara langsung melihat Yesus dan tahu tentang Yesus kan, itu realitanya dan sesuai idealnya. Itulah prinsip yang kami pegang. Jadi prinsipnya itu sama dengan realitanya, realitanya itu sama dengan prinsipnya, begitu kan. Dengan perkataan Rasul Paulus juga, Allah itu ada satu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah ada banyak atau lebih dari satu, maka dia politeisme. Jadi yang membuat perbedaan atau yang membuat terlihat seolah-olah Allah itu ada banyak, Allah itu ada satu, sebenarnya dari cara pandang manusia lah yang membuat terlihat seolah-olah Allah itu satu. Allah itu ada banyak. Padahal kan memang Allah itu ada satu. Tapi yang membuat perbedaan atau yang membuat terlihat seolah-olah Allah itu ada banyak, Allah itu lebih dari satu, Allah orang Kristen, Allah orang Islam itu berbeda-berbeda dari sudut pandang manusia. Dari cara pandang manusia saja itu kayak membuat berbeda itu. Itu menurut saya ya. Jadi silakan saja mereka mengklaim kalau ada Tuhan selain di agama Kristen, ya tidak masalah. Karena kan Indonesia kan hidup dalam kemajemukan dalam beragama, pluralisme dalam beragama. Indonesia bukan hanya terdiri dari satu agama. Jadi bagi saya kalau mereka mau mengklaim bahwa agama mereka yang paling benar, ya silakan saja. Saya tidak mempermasalahkan itu. Tadi yang saya pertanyakan, apakah kekristenan menganggap Allah tersebut adalah palsu atau tidak? Itu maksud saya. Ya kalau ditanya dari sudut pandang Kristen, ya tentu Allah ini kan satu. Kalau saya ambil dari filsafat secara ontologi, Allah itu satu. Yang membuat berbeda itu kan epistemologinya. Kemudian kalau saya masuk ke teologi juga, saya berikan contoh ya. Saya kan agama Kristen. Tentu ketika saya bawa masuk ke dalam teologi, tentu saya akan mengatakan bahwa Allah saya lah yang paling benar. Maksudnya Allah yang dalam pengertian Allah yang satu itu. Tetapi yang membuat perbedaan itu kan dari sudut pandang manusia atau tulisannya atau kitab suci atau bukunya atau firman Tuhannya yang membuat menjadi berbeda itu. Iya, maksudnya gini, atau dari pendapat Ibu itu berarti bahwa setiap manusia bisa mempunyai persepsi tersendiri mengenai Tuhannya, begitu kan? Jadi dibuktikan ketika orang Kristen akan mempersepsikan Tuhan itu sebagai Tritunggal itu, orang Islam akan mempersepsikan Tuhan itu sebagai Allah, atau dengan sebutan-sebutan lain, demikian juga dengan agama-agama lain. Artinya kesimpulannya seperti ini, setiap orang berhak mempersepsikan Tuhannya seperti apa. Kan seperti itu. Dan Anda menerima kan? Anda harus menerima. Dan dari penjelasan Anda menerima bahwa setiap orang berhak mempersepsikan secara epistemologi Tuhan itu sebagai apa, atas bernama apa, dan bersifat apa. Iya. Berdasarkan persepsi masing-masing. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Itu saya pribadi ya, tapi saya tidak tahu Kakak West Power. Itu saya secara pribadi ya. Ya, Jadi biar saya mau tarik ke filsafat, ke teologi, sebenarnya sama. Saya pakai contoh, saya tarik ke teologi saja. Kan ada agama Islam, saya pakai Islam dengan Kristen sajalah. Saya pakai dua agama ini saja. Islam dengan Kristen. Ketika saya mengatakan bahwa Allah sayalah yang paling benar, ini secara teologisnya. Tentu Allah yang disembah oleh Islam ini tidak benar. Tapi sabar dulu ya, ada penjelasannya. Ketika orang Islam juga masuk ke ranah mereka, ke dalam agama mereka, iman mereka, tentu mereka juga akan mengklaim Allah mereka yang paling benar. Tetapi kalau kita mencari tahu secara ontologi dan juga secara epistemologi, baik itu filsafat atau teologi, sebenarnya Allah itu memang satu. Filsafat mengatakan Allah itu memang satu. Teologi juga mengatakan Allah itu satu. Rasul Paulus mengatakan hanya ada satu Allah. Jadi yang membuat perbedaan itu memang di epistemologinya. Iya, artinya begini, Bu. Jadi saya setuju, sudah benar yang tadi kakak bilang, itu kakak Lakon tadi bilang. Ya, konsekuensi dari yang saya sampaikan tadi adalah seharusnya orang-orang beragama tidak lagi meributkan mengenai Tuhan. Karena apa? Karena setiap orang berhak mempersepsikan Tuhannya masing-masing. Gitu loh. Yang saya lihat faktanya, kenyataannya adalah seperti yang kita lihat di Indonesia, ada Islam Kristen yang ribut terus mengenai Tuhan, mengenai pengajaran, mengenai aspek teologisnya dan seterusnya. Nah, ini kan bertentangan nih dengan yang sebenarnya yang Anda sampaikan tadi, bahwa seharusnya setiap manusia berhak mempersepsikan Tuhannya masing-masing. Bahkan mempersepsikan bahwa Tuhan itu tidak ada pun, itu sebenarnya hak sebenarnya. Gitu loh. Jadi tidak ada perlu ditentangkan harusnya. Iya, tapi betul sekali. faktanya, yang kita lihat, setiap orang, agama Islam Kristen paling tidak, selalu ribut nih mengenai masalah Tuhan-Tuhan ini. Gitu loh. Iya, begini ya kakak. Kenapa memang masih ada perdebatan-perdebatan? Sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita kaji memang secara mendalam, memang diskusi itu memang perlu. Memang perlu itu kak diskusi. Kenapa? Karena supaya kan kita bisa membandingkan kira-kira
ajaran mana sih ini dalam konteks Islam dengan Kristen ya? Kira-kira ajaran mana sih yang benar? Bukan Tuhannya yang salah ya, tapi yang perlu diperbarui atau perlu dicari tahu atau perlu didiskusi itu ya tentang ajarannya. Tentu ajarannya kan pasti membahas kepada Tuhan atau tentang teologis, ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Jadi memang penekanannya di situ ya tentang ajarannya, pemaparannya di situ memang lebih ke ajarannya, bukan kepada Tuhannya. Hanya memang ada orang yang ada Kak pendalilan di antara dua perspektif yang berbeda ini yang menyatakan bahwa ajarannya itu salah kan nggak ada, semua benar kan? Dari Kristen mengakui bahwa ajarannya benar, dari Islam mengakui ajarannya benar. Lalu kenapa masih ada diskusi di situ? Berarti diskusi lintas agama ini hanyalah pembodohan. enggak, itu kan oke, selesai yang permasalahan ini. Permasalahannya begini. Kalau misalnya saya pakai contoh sajalah. Isa Al-Masih versi Yesus Kristus yang ada di Alkitab ya. Orang Islam mengatakan bahwa Isa Al-Masih ini adalah orang yang sama dengan Yesus, tapi ada juga yang mengatakan Isa ini tidak sama dengan Yesus. Ketika dilihat dari silsilah Isa Al-Masih versi Al-Quran, itu adalah ibunya Maryam. Maryam ini saudara perempuan Harun. Sedangkan kalau kita komparasi lagi ke Alkitab, Harun atau Miriam saudara perempuan Harun itu dia tidak punya suami, dia tidak punya anak. Alkitab tidak pernah mencatat itu. Kemudian ibu Yesus itu bernama Maria, bukan Maryam. Saudara perempuan Harun itu bukan Maryam, tapi Miriam. Dalam bahasa Ibrani-nya juga itu tetap diterjemahkan Miriam ke dalam bahasa Indonesia, bukan Maryam seperti yang ada di dalam Al-Quran. Itu saja beda. Bukan Maryam. Memang, iya, bukan Maryam, bukan juga Maria, tapi Miriam. Miriam. Tentu Maria dengan Miriam atau dengan Maryam ini berbeda. Kemudian, itu pertama. Kemudian, masa Yesus Kristus, kemanusiaan Yesus Kristus sudah ada di zaman perjanjian lama, masa dia hidup sejaman dengan Harun? Padahal Harun di sebelum Masehi, Yesus di abad Masehi. Jadi memang dari ajaran-ajarannya lah yang memang harus diperhatikan, yang harus dibandingkan. Kemudian Karena mereka kan konsep agama Ibrahimik juga. Terkecuali mereka bukan agama Ibrahimik. Oke lah, orang Kristen tidak akan membahas tentang Islam. Kenapa juga orang Kristen ini selalu membahas tentang Islam? Karena Islam juga terlebih dahulu yang membahas tentang Kristen. Kami jujur ya di dalam gereja tidak pernah membahas tentang Islam, Kak. Yang kami bahas itu memang keimanan kami, tidak pernah. Kenapa ada perdebatan diskusi di TikTok seperti ini? Karena memang coba Kakak lihat di dalam ceramah orang Islam itu, di dalam masjid mereka itu banyak sekali mereka itu ceramah tentang Kristen. Yesus. Tidak, kenapa mereka tidak ceramah tentang ajaran mereka saja? Orang Kristen berarti iri ketika memang mereka menyatakan itu lalu kalian tidak menyatakan itu, kalian iri sehingga supaya seimbang bagaimana kita seandainya mereka menghujat kita harus menghujat, seandainya mereka begini kan yang ada sekarang kan seperti itu. Ya itu oknum ya Kak. Kakak tidak bisa sabar dulu saya Kak. Kalau oknum Kakak tidak bisa jadikan prinsip karena itu oknum ya Kak. Semua juga begitu Kak, enggak dari agama doang, dari institusi pun ketika melakukan kesalahan disebut oknum, tapi dia bagian dari yang luas atau bukan, tentu dia bagian dari yang luas gitu. Sebenarnya tidak ada institusi Kak, tidak ada. Coba institusi mana atau institut mana yang menghujat atau yang menghujat? Enggak, itu bukan. Saya beri analogi Kak. Ketika di agama menyatakan seperti itu. Ketika kita tarik ke institusi juga begitu. Ketika tentara membuat kesalahan atau oknum-oknum yang lain membuat kesalahan, mereka tidak mau disebut bahwa institusi ini seperti ini karena ada bagian buruk, ada bagian baik. Sama saja agama pun seperti itu. Ada bagian buruk, ada bagian baik. Nah, yang buruk dianggap oknum, yang baik dilanjutkan sebagai ajaran kan. Sebenarnya yang oknum ini bagian dari yang baik tadi kan begitu kan? Secara fakta kan ya, kalau saya sih tidak terlalu tahu ya. Intinya selagi orang itu sendiri yang berbicara maka saya pakai oknum saja karena kan saya tidak mendalami apakah mereka ini bagian dari institut atau apa berarti secara tidak langsung semua yang ada di TikTok ini yang sering debat lintas agama, contohnya kalian ini oknum semua berarti. Iya oknum. Nah, saya berarti tidak sama dengan oknum juga. Iya begitu. Dari semua agama begitu. Yang oknum ini kayak rasul-rasul kalian itu adalah oknum. Nah, kalian ini yang mayoritas, kaum mayoritas yang memang melakukan hal-hal tersebut gitu. Kristen bukan mayoritas. Saling mencela itu bagian dari oknum, bagian dari mayoritas, dan yang Kristen di melakukan Indonesia kebaikan itu adalah oknum. Saya ralat ya, Kristen di Indonesia itu bukan mayor, Kak, minor. Kalau Kakak tarik ke Indonesia ya, cuman kalau Kakak tarik ke daerah, coba Kakak datang ke daerah timur, itu Islam minor tuh, dan Kristen mayor. Ya, kalau dikalkulasi semua kan ya tetap Kristen ini minor, bukan mayor. Ya, kalau kalkulasi semua, makanya ini bukan saya sebut minor atau mayornya di bagian Indonesia, bukan. Cuman kalian mayoritas Kristen selalu hobi berdebat, mayoritas Islam selalu hobi berdebat. Berarti di situ yang tidak ingin berdebat ini disebut oknum. Nah, kalian yang memang hobi debat, kalian adalah mayoritas ataupun memang ajaran atau semuanya itu mengajarkan kalian seperti ini. Lalu yang mengelak atau keluar dari ajaran yang memang tidak berdebat itu begitu. Jadi kalian adalah mayoritas, sedangkan oknum itu untuk orang-orang yang contohnya Rasul tadi, yang mengikuti ajaran-ajaran Rasul yang masih tertib seperti layaknya Rasul. Nah, itu baru oknum. Nah, kalian ini adalah kaum mayoritasnya. Oh, tidak apa-apa, terserah mau bilang apa, mau dalam konteks diskusi ya, mau dibilang mayor apa terserah, tidak masalah. Tetapi intinya orang Kristen juga itu diperintahkan oleh Tuhan oleh Yesus untuk memberitakan Injil.
Jadi memang itu ada perintahnya ya. Walaupun untuk saya pribadi, Tuhan yang disembah Islam dengan Kristen itu adalah sebenarnya sama. Yang membuat perbedaan itu memang sebenarnya hanya lebih ke kitabnya. Tetapi bukan berarti saya tidak memberitakan firman Tuhan. Jadi saya memberitakan firman Tuhan bisa melalui saya diskusi, saya debat, tidak terbatas tempatnya itu. Jadi saya bisa gunakan melalui media sosial secara langsung. Tidak, saya tidak membahas tentang semacam itu kan bukan oknum kan? Berarti memang kaum mayoritas kalian melakukan semua itu. Saya tidak membahas tentang oknum lagi ya. Iya, ini kita tarik secara rata. Saya Berarti yang berdiskusi, yang menghujat, yang apapun itu bukan perilaku oknum, tapi perilaku yang memang dianjurkan oleh kitab tersebut. Iya, tidak ada kitab kami itu mengajarkan untuk mencaci maki, tidak pernah. Karena Yesus mengajarkan kasih. Loh, tapi kalian kenapa ketika diskusi ada penyelewengan sedikit? Oh, jangan salahkan ajarannya dong, tanya ke orangnya. Kan sudah diperintahkan Yesus, harusnya pertanyakan Karena kepada kalau memang ajarannya lempeng ataupun jelas, sama nih saya tidak menyebutkan hanya satu perspektif karena orangnya agama. mencaci maki lalu menyalahkan ajarannya. Tidak bisa. Harus dipertanyakan kepada orangnya kenapa tidak mengikuti ajaran. Jangan salahkan atau jangan beralih kepada ajarannya, janganlah. Ketika saya mengajarkan anak saya, kau jangan membunuh, kau jangan mencuri. Dan ketika anak saya mencuri, apakah Anda mau mempersalahkan kepada saya? Padahal saya sudah mengajarkan dia. Pertanyakanlah kepada anak saya. Saya sapa tamu dulu ya. Halo Kakak Har. Halo, Iya, malam. malam. Kristen atau Islam? Alhamdulillah saya Islam. Iya, ini kebetulan ada Islam ini. Jadi bagaimana kakak Oscar? Mungkin kakak Oscar bisa pertanyakan juga kepada kakak Hart ini yang tentang perdebatan. Sama, pertanyaan yang sama ketika ajaran di Islam itu memang tidak diharuskan untuk menghujat, lalu orang-orang yang ada di TikTok ini selalu menghujat agama lain, berarti yang disebut minoritas ataupun oknum itu adalah orang-orang yang memang tidak menghujat gitu loh. Nah, sedangkan kalian yang ada di TikTok ini semuanya menghujat, berarti kalian kaum mayoritas. Berarti secara tidak langsung ajaran kalian memang mengajarkan untuk mencaci, menghina, menjelekan. Itu sama kayak Kristen, sama, nggak ada bedanya kalian. Karena dua agama ini yang paling sering bentrok di TikTok kulihat dengan semua caci makinya. Bahkan yang kalian panut pun dari Kristen seperti itu, dari Islam seperti itu. Lalu mana ajaran kasihnya itu, di mana ajarannya? Iya. Nggak kalian pakai, kalian tinggalkan. Kalau kita orang Islam pun ya terima-terima aja gitu. Hanya saja janganlah kita saling merendahkan antara mana agama kita, agamanya. Gitu artinya memang saya cocok sih sama Bang Oscar. Itu tidak boleh saling menghujat. Tapi memang kebanyakan mana saya scroll pasti ujungnya menghujat. Saya dengar, saya simak-simak. Kok Kristen kok kayak gini sih ajarannya, sementara teman-teman saya orang Kristen nggak ada lah yang menghujat agama Islam. Tapi kurang tahu kalau tentang yang dimaksud media sosial kan, sosmed, TikTok seperti ini, nggak paham juga sih saya ya. Kenapa orang Kristen itu bentar-bentar, dikit-dikit hujat. Iya, tapi jangan lupa juga ya kakak, Islam juga itu ada banyak sekali yang menghujat itu. Jangan lupa juga objektif lah, tidak boleh subjektif di sini ya kakak. Jadi bukan hanya Kristen, kenapa orang Kristen menghujat? Karena memang ada Islam kan yang awal mulanya itu suka membahas tentang Alkitab kak. Kalau untuk soal itu memang saya itu pernah. Jadi kakak jangan seolah-olah menyalahkan Kristen ya kak, menyudutkan Kristen, karena memang faktanya itu ada juga Islam yang menghujat, ya kak ya. Maaf. Kalau Jadi untuk lupa soal itu, jadi seolah-olah Kristen saja itu yang menghujat. Lupa sama kandang sendiri itu kakak. ya, maaf ini Kak Aulia. Saya malu. Ya kalau untuk ini apa namanya, dibilang awal mulanya, karena itu saya telusuri itu. Awal mulanya ada namanya komal-komal seperti ini. Memang itu pada dasarnya orang Kristen atau agama atau ajaran Kristen yang membuat awal mulanya membuat komal-komal seperti ini di Facebook. Awalnya seperti itu. Lalu di YouTube, setelah ada TikTok, masuk lagi di TikTok. Itu memang awal mulanya itu memang orang Kristen yang menghina, mencaci maki. Bahkan ulama-ulama besar dicaci maki. Ini ulama besar, tapi ulama besar nggak ada ini kan, nggak ada respon kan, yang ada malah silahkan kalian menghujat itu dibilang. Ya, tidak apa-apa, itu kan dari sudut pandang kakak. Sama saya juga awal mulanya perlu kita simak ya, bahwa awal mulanya juga seperti Islam juga yang awalnya mulai ya kak menghujat itu mulai dari Facebook, YouTube, masuk ke TikTok. Bahkan pendeta juga dicaci maki itu sama para ulama. Ini ulama, bukan ustadz. Itu ulama mungkin karena sudah ada namanya perlawanan. Kristen pendeta, khususnya pendeta itu mereka tidak menghujat balik kak. Itu mungkin pada apa dibilang udah dimaksud dengan perlawanan gitu. Tapi kalau dibilang awal mulanya yang membuat komal-komal grup-grup seperti ini itu memang Kristen awalnya. Nah itu kan menurut kakak, menurut saya. Itu semua, bahkan ada datanya. Itu juga Islam kak, itu menurut saya. Datanya. Bisa kita temui dan itu jauh-jauh lagi, udah tahun-tahun keberapa, bahkan itu kameranya udah kabur. Iya sama juga saya juga, bahkan sebelum kameranya kabur juga, dari sebelum kameranya kabur itu memang Islam sudah mulai terlebih dahulu. Begitu. Tapi boleh saya bertanya, ini kan apa namanya, ini kan di sini kan saya tamu. Boleh nggak saya? Tidak masalah. Ya, mau tamu mau apa tidak masalah. Ini kan konsep ketuhanan.
Oh, Nah, maaf ini. kira-kira sudah- boleh nggak saya bertanya ini? tapi Bertanya. sabar ya, ini sudah habis waktunya ini. Kalau kakak mau diskusi besok saja ya kak. Enggak, saya bertanya tentang ketuhanan ini aja, konsep Iya, ketuhanan saya ini paham. aja. Kalau kakak mau bertanya besok saja ya kak. Soalnya ini sudah jam 3:37 di sini. Nanti Oh, kalau di sini kakak, masih jam 2, ya, karena kan beda waktu, saya kan di di sini. Sumedang. Jadi kalau kakak mau besok nanti masuk saja ke sini. Kakak Enggak, selesai. boleh nggak satu aja pertanyaan saya, nggak banyak-banyak kok. Boleh bang, boleh bang, Boleh nggak? boleh. Karena Betul, katanya ini kan Lebih agama kali. Kristen lah yang benar itu kan, makanya saya boleh nggak saya bertanya? Maaf ya, saya turunkan saja siapa Oscarnya nih. Kayaknya tidak kurang bagus sifatnya ini. Maaf ya kakak Lapitale. Saya turunkan. Ya boleh nggak saya bertanya ini? Iya silakan, saya juga sama-sama tanya ya. Nanti kakak habis bertanya, saya juga bertanya nanti. Silakan. Ya tapi tolong dijawab dulu pertanyaan saya yang begitu sangat luar biasa kakak ya. Ya Yang silakan. artinya memang nyangkut tentang pertanyaan saya gitu. Bukan harus mutar sana mutar sini gitu loh. Tapi tolong dijawab dengan benar menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Oke. Tolong dijawab dengan benar ya. Oke, sebelum saya sabar ya, sebelum saya masuk bertanya, maksudnya sebelum saya menjelaskan, saya bertanya terlebih dahulu di kakak ya. Apakah tentang iman kakak itu apakah didapat secara langsung atau bagaimana itu? Baru saya menjawab ya kak. Dijawab. Ya itu juga penuh ansuran-ansuran, ya kan? Tidak, sabar dulu. Sebelum saya menjelaskan, Jadi coba kakak. tolong jawab pertanyaan saya, bukan pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Gak usah Saya kemana-mana. akan Kan menjawab, tadi saya akan sudah menjawab. dijelaskan. Tetapi sebelum Jangan mutar saya sana, mutar menjelaskan, saya sini. butuh konfirmasi dari kakak Ya, dulu. tolong tentang dijawab iman kakak. saja pertanyaan saya. Di sini saya tamu. Apakah iman kakak itu Ya, didapati kan? secara langsung atau Bukan bagaimana? yang punya rumah, malah bertanya ke tamu. Saya bukan punya rumah. Yang punya rumah Nabi Rasul. Ya boleh nggak saya bertanya dan tolong dijawab. Iya, dijawab dulu, Ya tolong dijawab dulu dong Konfirmasi, Kak. pertanyaan saya gitu. Yang duluan saya ini yang bertanya gitu. Iya, saya tahu, tapi kan saya butuh konfirmasi. Silakan Ya kak. tolong dijawab dulu. Bu. Berarti kakak juga tidak mau menjawab itu. Nah, Ya tolong jawab dulu saya menjawab. pertanyaan saya karena katanya kan kalian ini orang Kristen benar agamanya. Lalu saya ini bertanya melontarkan pertanyaan lalu tolong dijawab dengan sesuai apa yang saya tanyakan gitu. Saya Ya, tidak bisa nyambung. menjawab kalau saya Nyambung. belum mendapat konfirmasi Ya dari tolong nyambung kan saya harus pertanyaan minta saya. konfirmasi dari Yang kakak dulu nyambung baru saya gitu. bisa menjawab. Ya Silakan. minta tolong lah Bu. Nah, bagaimana? Tolong dijawab dengan benar pertanyaan Kakak kasih saya gitu. pertanyaan, tapi kakak sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Itu pertanyaan Loh, paling saya. gimana loh. sih ini ente Coba. ini kadang-kadang ente ini aduh. Cobalah. Pertanyaan bukan jawaban pertanyaan tapi Ya, pertanyaan saya tahu. jawabannya adalah Supaya saya jawaban. bisa menjawab pertanyaan Anda, saya butuh konfirmasi dari Anda terlebih dahulu. Astagfirullahalazim. Anda ini mengerti bahasa Indonesia apa tidak sih? Saya turunkan sajalah. Kan gitu Kalau- ketar-ketir kalian. Kan ketar-ketir. Orang Kristen memang kayak bisa gitu. menjawab Ketika pertanyaan saya. orang Islam naik, Pertanyaan yang cerdas terus. bertanya, tidak mampu menjawabnya. Saya bertanya, Karena kenapa? memang sudah jelas Yesus tidak pernah membawa agama. Tidak pernah Yesus itu membawa agama. Saya Makanya bertanya. saya bertanya bagaimana cara mengimani Tidak berani salah satu jawab. agama yang memang langsung datangnya dari Tuhan. Dia tidak berani Makanya jawab. itu yang saya tanyakan. Karena kamu bingung Kenapa sendiri, yang saya jadi apa ketahui, yang akan kamu jawab? Yesus itu tidak pernah Pertanyaan kamu membawa itu sudah agama. unik kepada kamu. Dan seperti Jadi kamu itu, tidak bisa itulah menjawab. seharusnya jawabannya. Karena memang pengakuan Yesus tidak pernah membawa agama. Dan bahkan Yesus tidak pernah ingin diakui sebagai Tuhan. Kalau kamu mengatakan Yesus Nah, tidak membawa makanya yang kalian tuhankan itu mengatakan adalah Yesus tidak iblis. membawa agama. Iblis itu siapa? Yang bertanduk 7, bermata 7. Siapa Tapi itu? yang- Paulus. Siapa yang mengatakan Nah, bahwa makanya saya bertanya bagaimana caranya mengimani salah satu agama yang memang datangnya langsung dari Tuhan. Yesus itu tidak membawa Nah, sementara Yesus itu tidak membawa agama. Ya, jadi kamu itu pintar. Kamu mengatakan Yesus tidak membawa agama karena memang dengar saya kamu ngomong apa? Tinggal jawab aja, Ibu Aulia, tinggal jawab aja Ibu Aulia. Kalau satu pertanyaan tidak dijawab, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan lain gitu, Bu Aulia. Iya, Makanya sabar ya, saya jawab tidak dulu punya urusan pertanyaan sama saya, Yesus. biar saya Jadi, jawab. ini, Gitu itu, loh. Jadi jawaban gini, saya ya itu oke, sebenarnya pertanyaannya bukan- dulu lah saya jawab ya. Saya jawab dulu pertanyaannya, udah nggak apa-apa. Saya ini orang Islam yang memang, Jawaban saya itu kamu tahu. selalu ada namanya salam toleransi. Memang seperti itu orang agama Islam. Salam toleransi. Jadi oke lah saya jawab pertanyaannya ya. Tapi nanti tolong jawab juga pertanyaan saya ya. Iya, aduh kok Oke. laki kok cerewet sekali kamu ini. Jadi Tuhan itu tidak perlu menjadi manusia karena Tuhan itu sudah menciptakan yang dimaksud malaikat. Nah, malaikat Tidak berbobot. Saya bertanya lain, kamu jawab lain. Jadi kalau mau naik itu ya yang berbobot ya, yang punya value. Kalau mau naik, ya silakan kalau mau naik, tapi diskusi dua arah kalau mau. Sorry ya kalau Pitale, saya turunkan teman-teman kakak itu karena saya rasa kurang bagus lah. Tanya ke saya saja. Ayo, saya naikkan kamu ya Dekur. Kita bahas tentang konsep ketuhanan ya. Oke, nanti kamu yang narasi duluan atau saya yang narasi duluan lah. Boleh. Ya terserah kamu. Ya, yang iblis itu yang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias itu antikris itu. Kalau antikris berarti dia iblis. Ya silakan sadar sendiri yang tidak mengakui Yesus adalah Mesias. Itulah dia yang adalah iblis, antikris. Antikris kan pasti kan itu iblis itu. Jadi silakan ya Hart sendiri yang menyimpulkan. Saya tidak akan memberikan konklusi. Jadi biar Hartnya saja yang kasih konklusi. Kira-kira siapa? Ya Hart ya. Iya silakan naik Dekur.
Ya, sekarang ya halo Dekur monitor. Oh ya, halo pagi. Sabar ya. Nanti kasih narasi ya tentang Allah yang disembah oleh orang Islam itu kira-kira seperti apa. Karena permasalahannya begini, yang saya lihat ya, kalau di dalam Al-Quran itu kan selalu ada penggunaan pronouns. Contoh kami. Kemudian orang Islam sendiri mengklaim bahwa dia itu atau mereka itu adalah Tuhannya itu satu atau dalam arti mereka itu tauhid begitu. Allah yang disembah mereka itu esa atau ehad atau tauhid ya. Bagaimana dengan kata pronouns itu? Apakah Allah yang disembah oleh Islam itu jamak atau tunggal? Silakan. Kamu di bawah saja, tap saja layarnya. Oh ini pertanyaannya ke saya ini, yang itu. Iya, silakan. Saya Tapi bukan Islam. Saya bukan Islam sih soalnya. Ada, kamu tadi di atas ketika saya bertanya kamu bilang bukan Islam. Bilang Cuma saya bisa jawab sih pertanyaan itu. Kau tidak bisa menjawab pertanyaan yang sesimpel itu. Coba, Hart, saya naikkan kamu ya, kamu jawab pertanyaan saya. Coba. Si kurnya ini takut saya bertanya ini. Sampai di sini dia pura-pura Nah, jadi gini ya, jelaskan. kalian itu mengimani salah satu ajaran penjajah. Terlihat kamu itu Hart, kamu tidak punya bobot itu. Tidak punya kapasitas. Disuruh jawab pertanyaan saya, malah narasi lain. Saya bisa jawab itu. Cukuplah. Satu kali saja Kur. Sudah kelihatan kok kamu itu tidak punya kapasitas itu. Kalian ajaran iblis yang pernah menjajah Indonesia. Terserah kamu mau bilang apa. Kamu mau ngomong sepuas-sepuasnya silakan. Astaga. Saya tolak kamu ya. Kamu tidak punya kapasitas kamu tuh. Kamu tetap saja di bawah Hart. Biarkan dapat pahala kamu tuh. Saling membantu kan. Anda tidak sportif. Ya, kenapa saya tidak sportif? Karena kamu kamuflase di sini. Paham tidak? Kenapa tidak mengaku sebagai Islam saja? Ketika saya bertanya, saya bukan Islam. Kur. Astaga. Lucu juga ini Islam ini, kadrun ini. Kenapa harus menyamar sih? Jadilah orang yang jujur. Jangan suka menyamar-menyamar. Aku diskusi, ya terserah kamu lah. Itu kan menurut kamu. Tapi kan saya melihat yang punya kapasitas. Ya sudah, kamu di bawah saja. Tidak punya kapasitas. Saya bertanya lain, jawabnya lain. Lucu juga ya ini kadrun ini. Di sini sudah pukul 3.47, sudah mau jam 4. Tidak. Oke, kalau gitu. Kalau Heartnya mau naik, ditap dulu layarnya ya sampai 20K baru naik. Karena ini baru 6,7K, silakan. Atau sampai 15 saja lah, 15K baru saya naikkan. Jangan hanya naik gratis. Pakai tap dong. Apalagi kan kamu narasinya sudah salah itu. Silakan tap dulu. Jujurlah Anda jangan jahil lah jadi wanita. Anda sudah tua, Bu. Oh begitu. Memangnya kakak tahu saya sudah tua. Kamu mungkin yang sudah opa-opa. Kalau sudah opa-opa itu ya secepatnya itu harus bertobat lah. Jelas takut kau sama aku kan. Ya siapa yang takut? Saya kan sering diskusi sama. Jadi kalau Heartnya mau naik ya silakan ditap-tap. Kan bantu-bantu juga. Biarkan ada kontribusinya di sini begitu Heart. Oh, kontribusinya Heart ini tap-tap layar gitu. Silakan tap-tap dulu. Saya juga moderator di sini, jadi saya bisa naikkan tamu, saya turunkan tamu yang tidak nyambung itu, yang punya sedikit gangguan psikolog itu. Penghujat ya. Memang siapa yang penghujat? Memangnya saya ada menghujat di sini? Bukannya kau mengatakan orang penghujat, padahal kau sendiri penghujat. Introspeksi diri ya, Hart. Di mana kata-kata hujatan saya? Apakah saya menghujat Nabi kamu? Ini saja kamu tidak paham apa-apa. Jangan asal nuduh kakak Hart. Dosa loh. Masa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengajarkan itu? Jika sesuatu yang tidak pernah saya lakukan, kemudian Anda mengatakan bahwa saya melakukan hal itu, apakah itu tidak dosa? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengajarkan hal seperti itu kepada Anda, Hart?